Orang semua mengatakan yang nggak suka sama Anies Baswedan waktu pilihan gubernur DKI menggunakan politik identitas. Jangan pilih Anies karena itu politik identitas. Niat cuci stempel politik identitas, Anies terbukti kacaukan Jakarta. 5 tahun dipimpin Anies tak pakai politik identitas, gundul mupeang, ini buktinya. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Dan sekarang lucunya, tiba-tiba ada gerakan untuk mencuci bersih nama Anies Baswedan dari kotornya Pilgub DKI 2017. Anies sebenarnya secara tidak langsung mengakui dia menggunakan sentimen agama untuk memenangkan pertarungan. Dia tidak bilang ya atau tidak, tapi dia bilang menggunakan sentimen agama adalah wajar untuk menang. Misalnya ya, framing apapun juga, itu 2017. Karena itu saya nggak pernah bantah. Tidak membantah, tidak mengkoreksi. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memberikan jawabannya terkait dengan label politik identitas jelang Pilpres 2024. Dirinya keheranan dengan hal tersebut, apalagi jika yang menjadi bukti adalah rekam jejaknya selama di DKI Jakarta. Menurut mantan Menteri Pendidikan ini, ibu kota aman-aman saja ketika dirinya menjabat selama 5 tahun. Dilansir dari laman Warta Ekonomi, hal tersebut dapat dilihat dari diskusinya dengan budayawan Sujiwo Tejo yang diunggah dalam akun TikTok @humasaniesofficial. Awalnya, Sujiwo Tejo menanyakan soal haters Anies yang kerap menuduhnya sebagai sosok politik identitas. Jangan pilih Anies karena politik identitas. Aku bilang di mana-mana itu istilah pembodohan. Semua punya identitas. Tapi saya memberi ruang oke, tapi yang gak suka Anies harusnya bilang gimana? Kata Sujiwo Tejo, dikutip dari Suara Denpasar, jaringan suara.com, Jumat 7 April 2023. Anies lalu menjawab kalau tudingan itu tidak sesuai kenyataan. Soalnya selama ini Anies mengklaim kalau Jakarta yang dia pimpin selama 5 tahun tetap sesuai jalur. Kalau menjawab itu dengan kenyataan, apakah saya ketika mengelola Jakarta diskriminatif? Apakah ketika saya mengelola Jakarta memberikan perlakuan yang tidak adil? Jawab Anies. Kan Anies sudah 5 tahun menjabat, kenapa dinilai terus pakai pernyataan? Lihatlah kenyataan, sambung dia. Ia kemudian mengklaim kalau tudingan politik identitas itu nyatanya tak terbukti selama 5 tahun Jakarta dipimpin Anies. Kita gunakan akal sehat, sudah terjadi kok 5 tahun gimana Jakarta? Rasanya Jakarta tenang, tidak ada ketegangan, Jakarta damai, tegas dia. Menurutnya semua label itu ditempelkan ke dirinya untuk menciptakan persepsi. Anies selalu menantang dengan bertanya bahwa dirinya selama menjadi Gubernur DKI Jakarta selama 5 tahun, apakah ada bukti bahwa ia menggunakan politik identitas seperti yang dituduhkan ke dirinya selama ini? Mau bukti? Ini buktinya. Pada pilgub yang diikuti Anies Baswedan, politik identitas begitu kental. Sasarannya Ahok yang memang beragama Nasrani plus keturunan Tionghoa atau Cina. Dan ketidaksukaan terhadap Ahok dibangun secara brutal sampai akar rumput. Puncaknya pidato Ahok di Kepulauan Seribu menjadi pemicu. Narasi dibuat dengan berbagai macam variannya, di blow up dengan dahsyat. Jejak digital mencatat pada putaran pertama dulu, setiap kali Ahok kampanye, para kadrun terus membuntutinya dan memprovokasi warga yang dikunjungi Ahok untuk menolak kedatangan Ahok. Kemudian pada putaran kedua, mereka pakai cara yang lebih kurang ajar lagi, yaitu menolak mensolatkan jenazah para pendukung Ahok. Ini sudah kelewat batas. Anies Baswedan pun mulus dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2017. Dengan senyum berkah pidato pertamanya membuat kontroversial dengan menyebut pribumi, akhirnya menjadi viral di mana-mana. Seolah Anies sedang menarasikan jika naiknya dia menjadi gubernur dipahami kesuksesannya mengalahi non-pribumi yaitu Ahok. Apa itu masih bukan termasuk bukti Bapak politik identitas? Masih mau dibantah lagi nih? Anies beberapa waktu berada di Australia dan dia sempat diwawancarai oleh seorang wartawan di sana yang bernama Beverly O'Connor. Ada banyak potongan video yang beredar. Dia buka-bukaan soal politik identitas yang melekat terhadap dirinya. Saya rasa seluruh dunia pun sudah tahu, banyak yang terkejut dengan hukuman yang divonis hakim terhadap Ahok. Situasi mencekam ini pasti disorot banyak negara. Jadi sulit untuk tidak mengatakan bahwa Anies tidak terlibat dalam politik identitas. Kelompok pendukungnya jelas-jelas memakai politik identitas untuk menang pilkada. Jadi sungguh pantas kalau Anies dijuluki sebagai bapak politik identitas. Anies mendapatkan banyak keuntungan dari politik itu.
Ya beginilah capres yang ngomongnya mencela-mencre demi memuluskan ke RI1. Ia mulai menghalalkan segala cara. Kadang mengiyakan, kadang menolaknya mentah-mentah. Mau cuci bersih nih, stempel politik identitas. Emang bisa? Jejak digital sudah mengerak keras nih. Rakyat sudah tahu itu. Lalu bagaimana nih? Masih mau percaya sama bapak politik identitas? Bagaimana kalau menurut Anda? Semenjak kapan Indonesia berdiri gitu? Ya, adakah khilafah merusak Indonesia gitu? Kan nggak pernah gitu. Hizbut Tahrir Indonesia menyerukan kepada seluruh umat Islam di wilayah daerah khusus ibu kota Jakarta khususnya untuk bersatu, bahu membahu, berjuang menolak calon kepemimpinan kafir di wilayah ini. Nah, melihat kejadian yang seperti ini, setidaknya kita ini semakin paham bahwa memang Anies Baswedan ini tidak bisa bekerja. Masih banyak permasalahan-permasalahan yang dialami oleh warga DKI Jakarta, tapi sayangnya selama ini dia hanya menutup mata. Itulah mengapa saya ibaratkan mirip seperti era jahiliyah. Musni Umar halu, anggap spanduk tolak Anies rekayasa. Sebut isu politik identitas cuma pesanan dan anggap FPI HTI orang baik. Sejarah membuktikan mereka ingin menghancurkan NKRI MUS. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Saya pikir untuk masyarakat, ya masyarakatnya kan kalau misalnya itu jangan terprovokasi dengan itu tuh, dengan hal-hal seperti ini. Mereka ikut saja sesuai dengan mereka punya hati nurani, sesuai dengan itu. Itu saja saya pikir. Musni Umar memberikan pembelaan terhadap Anies Baswedan. Profesor sosiologi itu menduga bahwa munculnya spanduk penolakan terhadap Anies saat mengunjungi suatu daerah merupakan rekayasa. Diketahui jelang Pilpres 2024, Anies disebut tetap melakukan kunjungan ke berbagai daerah meski di bulan Ramadan ini. Ada ormas kecil yang diduga dibiayai, selalu pasang spanduk penolakan setiap Mas Anies ke suatu daerah. Fakta sosiologis, Mas Anies disambut bak lautan manusia saking ramainya yang sambut. Cuit Musni Umar dikutip Senin 10 April 2023. Mantan Rektor Universitas Ibnu Khaldun itu menjelaskan, dalam setiap kunjungan Anies ke berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur meski tidak dipublikasikan disambut baik oleh para kiai. Dia melanjutkan spanduk penolakan yang muncul hanyalah tipuan. Menurut Musni Umar, bukan merupakan fakta sosiologis. Spanduk penolakan merupakan rekayasa politik dari Jakarta dengan isu khilafah, FPI, HTI, radikal, politik identitas, dan lain-lain untuk memojokkan Anies dan memecah belah. Menurut Musni Umar, FPI adalah orang-orang baik, bukan para koruptor dan komunis. Mereka menurut Musni Umar selalu menolong masyarakat yang alami bencana. Meski begitu, Musni Umar mengingatkan bahwa kedua ormas tersebut sudah dibubarkan. Memang kedua ormas tersebut sudah dibubarkan, tapi fakta bahwa kedua ormas ini adalah ormas yang sangat berbahaya bagi keberlangsungan kedaulatan bangsa ini tidak bisa terbantahkan. Bahkan, fakta yang tak terbantahkan bahwa pendiri Hizbut Tahrir adalah bagian dari kelompok pengacau Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir Indonesia adalah bagian dari Hizbut Tahrir. Selain suka mengkafirkan orang di luar Hizbut Tahrir juga ditengarai terlibat dalam beberapa kudeta di Timur Tengah. Dan untuk FPI, mereka tidak ada bedanya dengan HTI. Mereka hanya sampah demokrasi, benalu yang merusak kedamaian di Indonesia. Selama ini kesannya mereka sangat berkuasa sehingga semuanya harus mengikuti aturan mereka. Bahkan ada fakta maklumat FPI yang mendukung pengacau ISIS, sehingga tidak heran jika kita pernah melihat orang FPI malah bangga membawa bendera pengacau ISIS. Dibanding isu kebangkitan PKI, ada sesuatu yang jauh lebih buruk, yakni HTI dan FPI itu sendiri. Ormas ini sangat terorganisir dan terus mendengungkan khilafah, menolak demokrasi, tidak mengakui Pancasila atau Undang-Undang Dasar. Apalagi hormat bendera, haram bagi mereka. FPI juga sebenarnya sama, kerap menyerukan khilafah, ingin mengubah sistem demokrasi yang kita pakai saat ini. Bedanya, HTI dan FPI melakukan pengkaderan yang sangat masif dengan beragam modus. Pernah seorang teman diajak untuk ziarah ke makam wali, rombongan gratis dan diberi makan. Teman saya tersebut girang, tapi hasilnya memang diajak ziarah, tapi sangat sebentar.
sekitar sejam, sementara lebih dari 5 jam tausiah khilafah dan doktrin HTI. Selain upaya perekrutan dan doktrin, khususnya HTI juga memiliki buku yang terbit setiap tahun. Belum lagi buletin dan sebagainya. Salah satu bukunya yang saya baca berisi artikel dangkal dan hoaks. Mereka tak peduli dengan materi isu dan hoaks, yang penting bisa menyudutkan pemerintah. Salah seorang ibu-ibu yang mendapat buku tersebut awalnya diajak seminar gratis. Temanya juga tentang wanita. Namun sepanjang seminar ternyata malah didominasi doktrin khilafah. HTI juga pernah mengadakan rapat akbar di Stadion GBK. Penuh sesak mirip kampanye Prabowo. Mungkin lebih dari 100.000 orang yang ada di sana mendengarkan orasi pimpinan HTI. Sepanjang acara, HTI menyerukan sistem syariah Islam dan penegakan khilafah agar negara ini bebas dari masalah. Maka dari itu, baik mengacau HTI, FPI, atau IM, semuanya sama, yaitu menggunakan simbol agama, mengklaim dirinya sebagai pembela agama, tapi kelakuannya malah merusak agama itu sendiri. Inilah penista agama yang sebenarnya karena menggunakan agama demi kepentingan politik duniawi kelompok mereka sendiri. Bagaimana kalau menurut Anda?